Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuriz zati wa sirris sari fi sari al-asma'i was sifat. Masyaallah. Yang terhormat, yang sama kami muliakan, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir guru kita Syekh Buya Dr. Ar-Razi Hashim, yang selama ini mungkin kita hanya bisa memantau, menikmati siraman nasihat luasnya ilmu beliau melalui YouTube dan Facebook. Alhamdulillah, berkat tawassul kita kepada sahabat saya dunia dan akhirat, insyaallah Kiai Muda Dr. Ahmad Muntazam, beliau berkenan juga hadir untuk membawakan tausiah di tengah-tengah kita ini di Ma'had Darul Ulum Al-Asy'ariyah Syekh Haji Muhammad Saleh. Yang kami muliakan, yang teristimewa, mursyid kita, murabbina Syekh Dr. Kiai Haji Muhammad Ilham Saleh, yang alhamdulillah sejak pagi tadi sebenarnya sudah menyampaikan bahwa beliau sudah tidak sabar untuk segera memboyong Buya Ar-Razi ke Majene. Tadi sempat bercengkrama dan disebutkan bahwa tarekat Qadiriyah kita di Mandar sebenarnya alhamdulillah ada pertemuan sana beliau dengan Buya Ar-Razi, yang memang sebenarnya kita bukan hal yang mengagetkan karena kita pantau di YouTube, masya Allah banyak sekali kesamaan dengan apa yang disampaikan oleh murabbi kita Sayyidul Wali. Itu disampaikan, beliau menerima juga sanad wirid tarekat dengan Syekh Usama Al-Makki. Sahih kan? Sahih. Insyaallah. Itu beliau Usama Al-Makki ini adalah salah satu orang dekat dari Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Makki di Makkah. Jadi memang ada ketersambungan di sini. Saya tidak berpanjang lebar, saya ingin mempersilahkan kepada anak Gurta untuk memberikan sambutan, mungkin juga sekaligus pengantar terkait dengan acara kita hari ini dengan tema kajian tasawuf menyelami samudra hakikat Muhammadiyah dengan zikir ruh. Masya Allah. Masya Allah. Ini judul dari beliau ini. Masya Allah. Judulnya mengeri. Judulnya dari dia. Dia Masya Allah, ini Ananda sejak sekolah di SMP, kebetulan orang tuanya juga sudah tidak ada, ibunya SMA, sudah menjadi anak saya. Langsung jadi mantu. Jadi anak. Pokoknya anak jasmani dan rohani. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi awjada nuran Nabi sallallahu alaihi wasallam min nurihi ta'ala nurabbihi amma al-qawm. Wa usalli wa usallimu ala habibina wa nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
summa dana fatadalla wa kana qaba qausain adna. Yang saya hormati, yang saya muliakan, tamu kita Dr. Syekh Al-Razi Hashim beserta ibunya dan rombongan. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Murtaza sebagai wasitah, sebagai wasilah, karena beliau sehingga yang kita nantikan, yang kita selalu cita-citakan untuk hadir di sini telah hadir betul di hadapan kita. Jazakumullah khair. Kenapa saya katakan begitu? Karena dengan kecanggihan teknologi YouTube, setiap harinya selalu nampak beliau. Apalagi kalau sudah pernah putar Dr. Al-Razi, pasti selalu diikuti, selalu muncul. Akhirnya ada sekitar 20 kopi video yang ada di dalam di kamar saya beliau. Masya Allah, Masya Allah. Karena penjelasan bahasan beliau hampir mirip lah dengan bahasa yang dibawa oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Shalih. Tidak ada bedanya. Hanya ada sedikit beberapa bedanya. Mungkin beliau masih sembunyikan. Nah itu dia, pikiran saya begitu. Karena ini nasional, tidak seperti saya, kampungan. Itu pun pakai bahasa daerah, orang nggak mengerti, orang tidak mengerti. Jadi makanya saya berani ngomong, hanya orang kita saja yang mengerti, tidak sampai ke pusat. Jadi tidak heran Al-Imam Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah, ketika dia mengajarkan ilmu tasawuf kepada anaknya Sayyidina Hasan bin Husain, para ulama tasawuf mengutip perkataan beliau, ya Rabbi jauharul ilmi lau abuhu bihi lattahamuni mimman ya'budul wazana. Ya Tuhanku, wahai anakku, jika aku paparkan ilmu ini, mutiara ilmu ini, maka orang akan mengira bahwa saya ini adalah seorang yang musyrik. Dan memang betul banyak. Itu kasih-kasihnya bahasa Manda. Kalau orang tidak pernah dengar, pasti dia mengatakan, ini memusyrikkan ini. Jadi 1400 tahun yang lalu beliau sudah sebut itu. Setiap orang mendengarkan di dalam kajian-kajian saya, ini baru 3 hari yang lalu. Ada seorang orang dari sana selalu kesembunyi di kampungnya bagian sana. Rupanya orang ini mendengarkan ceramah saya, dibilang ini bisa memusyrikkan ini. Ini bisa memusyrikkan. Jadi inilah tujuan kita di antara bahwa ilmu kita bukan hanya ilmu dimandang saja. Rupanya ilmu ini sudah menasional. Hanya beliau memaparkan ilmu ini di dalam YouTube beliau, asyik sekali. Bahasanya mudah dan mudah dipahami. Ini bagi orang-orang yang mempelajari tarekat, orang sudah masuk dalam tarekat. Karena dia bagaimanapun, karena banyak sekali sarjana sekali hanya pengamat tasawuf, pengamat, bukan pengamal. Itu kalau pengamat itu hanya berputar-putar, tidak pernah bisa masuk ke dalam. Jadi kalau orang berputar-putar saja ya capek juga. Jadi yang asik berputar-putar kemudian masuk ke dalam. Dan inilah beliau yang hadir sekarang ini, insyaallah ta'ala akan menjelaskan tentang judul Menyelami Samudra Hakikat Muhammadiyah
dengan zikir. Saya kira saya tidak berpanjang untuk dia bisa mengambil panjang waktu panjang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantar dari anak beruntar. Jadi alhamdulillah ya, kita di Madad ini mayoritas sekali dia itu nama-nama seperti Abu Abbas Al-Bursi, Syekh Abu Abbas Al-Bursi, Syekh Abdul Ghani Al-Nablusi itu Sudah dihafal mati. lazim. Jamaah Qadariyah. Bahkan dalam pengajiannya beliau Sayyidul Walid itu sering sekali mensyarat kalam-kalam salah satunya Rasulullah Ma ada nafsi minal muslimin. Allah Allah Allah. Mursi kalam mursi. Naam naam. itu sering sekali walaupun kami seperti tadi jauh dari pusatnya itu mungkin di kota besar dan seterusnya. Alhamdulillah keberkahan dari tanah Haramain Sayyid Muhammad Syekh Alwi, berkah wasilah dari guru kita ini kita bisa Sampai. selami ilmu yang tidak bernilai, tidak ternilai lagi harganya. Alhamdulillah. Itu mungkin tambahan dari kami kepada beliau. Tidak berpanjang lagi, kita persilahkan Bismillah. tamu kita Syekh Buya Dr. Terrazi untuk memulai kajian. Pada beliau Izin. Izin. Allahumma salli. Surya Sayyidi Habibi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Minhu baraza An-Nur Al-Muhammadi Allah ومنه نفخ الروح الأحمدي Allah akbar. ومنه تتفجر الأنوار المحمدية Masya Allah. فيتجلى ربنا في المقومات والموجودات وما من موجود إلا وفيه اسمه وصفاته وفعله Allah. وما من موجود إلا تحت قوله كن فيكون. أما بعد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Yang sama-sama kita cintai, kita ta'zimi Syekh Al-Mursyid Syekh Muhammad Ilham bin Muhammad Saleh, sahih? Allah. Dan juga Kiai Ahmad Multazam dan semua yang berhadir, keluarga besar pencinta Syekh Muhammad Saleh Al-Qadiri. Semoga semuanya dalam cinta Allah dan ridha Allah SWT. Amin 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 amin. Beliau Syekh Ilham ini ternyata juga doktor, mursyid dia, doktor dia, kiai dia. Yang kurang cuma satu, kurang poligami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, ada dua kah? Alhamdulillah. Ya, itu cuma pancingan saja itu, supaya ketahuan aslinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sampaikan kepada istri, suami-suami itu kalau bicara poligami canda, kalau kalian bicara itu sebagai ancaman. Laki-laki kalau bicara poligami itu bercanda. Kalau ada yang diam-diam berarti dia pelaku. Seperti Kiai barusan diam-diam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Mohon maaf, itu hanya intermezzo ya, jangan masuk ke hati. Apalagi istriku jangan masuk ke hati. Puji syukur kepada Allah Al-Wahid Al-Ahad. Semoga Allah Ta'ala
dengan wahdaniyahnya menancapkan nur tauhid yang tidak pernah padam dalam diri kita. Amin. Dan tiadalah nur tauhid itu tiada lain kecuali Nur Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak Ibu berzikir sebut la ilaha illallah. Adapun metode diambil dari bawah pusar, dibawa ke ubun-ubun, ke bawah kanan, dihunjam ke dalam dada, itu hanya metode yang diajarkan oleh Allah Khidir kepada para sahabat imam. Dahulu di masa Rasulullah orang tidak perlu begitu. Dia cukup memandang Nabi, dia lebur pada Nabi, sudah masuk langsung ke dalam kalbu. Betul. Namun karena kita dia banyak hijab, dicabut dulu nur birahi syahwatnya, maka diambil dari bawah pusat untuk membakar daripada api syahwat. Itu dibakar ulang supaya dia tunduk, maka dibaca la. Habiskan tuh, bakar dia. Jangan mau dibakarnya, bakar ulang. Itulah rahasia kenapa mengambil zikir la dari bawah pusar, bukan di pusar, di bawah pusar, tahta surah, begitu dalam kitabnya, begitu yang kita terima dari masyayikh kita. Diambil lalu ditarik, dia akan melewati titik-titik latifah yang di dada. Maka semua tabiat-tabiat keangkuhan, kesombongan akan dihancurkan dengan lafaz la. Di sini ada fikrah dan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bukankah engkau melihat orang menjadikan hawa nafsunya, keinginan-keinginannya, keakuan-keakuannya menjadi Tuhannya? Hati-hati, ini Tuhan lain selain Allah. Di situ ada hawa. Maka dihunjamkan kalimat la ilaha. Barulah tidak boleh dua nafas, mesti satu nafas. Diteruskan dengan istisna, pengecualian illa. Lalu dari situ dihunjam ke dalam dada. Illallah. Dada ini disebut dengan Daulah Al-Muhammadi, wilayah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu hanya cara. Apakah Abu Bakar belajar begitu? Tidak. Umar tidak. Utsman tidak. Hanya Ali. Hanya Sayyidina Ali yang belajar seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Yusuf Al-Qurani, Al-Ujaini dan lain semuanya dengan sanad musalsal bitalqin dzikr. Ini juga yang kemudian dipakai oleh Said Alawi, guru daripada ayahanda beliau Al-Walid, yang tertulis dalam kitab Saddul Arif Sayyidi Syekh Al-Amir Al-Kabir, ya. Itu bacaan saya paling favorit untuk ilmu isnad. Di situ beliau sebutkan sanadnya, ada yang Syazili, ada yang Qadiri, ada yang Suhrawardi, beragam, dan tekniknya seperti tadi, ya. Sayyidina Ali mendapat talqin zikir dari baginda. Beliau bertanya, wahai baginda, dullani aqrabat turqi ilallah, tunjukkan aku jalan terdekat kepada Allah. Lalu Nabi katakan, bacalah la ilaha illallah. Lalu Sayyidina Ali meminta, adakah yang khusus wahai baginda? Lalu beliau mengatakan di riwayat yang lain, aghmid ainaik, Pejamkan mata. pejamkan mata. Allah. Ainaik, dua mata, mata kepada alam zahir ataupun mata ke alam batin, pejamkan semuanya. Maka jangan lihat dunia, jangan pandang maqamat, jangan kejar kasyaf mukasyafah, pandang alam gaib, semuanya alam. Alam zahir ini alam, alam batin pun mukasyafah, yang dilihat orang secara gaib itu pun juga alam. Itu yang disebut aghmid ainai. Bukan sekedar memejam mata ini, tapi juga memejam mata zahir dan mata batin. Lalu barulah baca la ilaha illallah. Di riwayat Al-Ajami dikatakan kul Allah Allah Allah. Inilah kemudian puncak dari zikir Allahu, puncak dari dia membaca dengan sendirinya. Itulah tawajjuh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya baca dari buku beliau, ayahanda Al-Walid Syekh Muhammad Saleh, punya khalifah bayat orang, tapi orang belum sampai makomnya sudah ditalkinkan ilmu tawajuh lalu dicabut ijazahnya. Betul ya? Masya Allah.
Ya. من أين أنتم عرفتم هذا؟ Arafna minkum. الله Alhamdulillah. ما شاء الله. Alhamdulillah. Ini juga terjadi pada Maulana Khalid. Oh, Makalah Khalid Al-Baghdadi Summa Dimashqi. Beliau Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Surawardiyah dan banyak tarekat lain. Jadi dia kirim murid-murid untuk mentalkin membaiat. Tapi beliau mengatakan jangan ajarkan rabitah dan tawajjuh kecuali rabitahnya ke wajahku, bukan ke wajahmu. Allah. Tapi murid-muridnya ingin menjadi syekh mursyid kamil mukammil sebelum dia kamil. Apa yang terjadi setelah itu? Jika murid menghadapkan wajah kalbunya kepada guru yang tidak kamil, jika gurunya bernoda, nodanya turun kepada muridnya. Paham kenapa rabithah hanya kepada mursyid kamil mukammil? Jadi kita harus tahu diri. Tidak semua orang dapat ijazah diizinkan untuk berrabithah kepada dirinya. Cukup katakan kalau guru kita masih hidup, berrabithah ke wajah ayahanda guru. Tapi jika Tuhan sudah dapat izin memandang wajah baginda, Allahu Akbar. maka wajahmu adalah madad min wajhil Mustafa Muhammad SAW. Tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani. Beruntung orang yang memandangku, kata Rasulullah. Dan itu kalimat subut hatta yaumil kiamah. Baik memandangnya di masa hidup jasadnya, apalagi memandangnya dengan nyala api nur Muhammadnya sallallahu alaihi wasallam. Memandangnya walaupun yang dipandang bukan nabi, bukan wali-wali yang kenal orang, tapi sekali dia menatap wajah Nur Muhammad SAW selama-lamanya dia memandangnya, maka orang memandang wajahnya, memandang Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Semoga kita diizinkan menatap. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Amin ya Alamin. Rabb. Amin. Tapi jika ditanya orang yang berjumpa Nur Muhammad itu secara zahir ataupun batin, apakah itu kehendak dia? Tidak. Dia sendiri dapat anugerah dari Allah. Itu bukan hebatnya dia, tapi hebatnya Allah. Maka semakin orang ini dinaikkan makomnya, semakin dia merendah. Maka berkatalah yang ada di dalam silsilah sanad qadiriyahnya beliau, Sidi Syekh Abdul Wahab Sya'rani, di ribat, kitab wajib di ribat kami di Jakarta adalah kitab Imam Sya'rani. Dari dulu saya buka ribat sampai hari ini, muallim-muallimnya, khalifah-khalifahnya mengajarkan kitab Abdul Wahab Sya'rani. Apa kata beliau? Orang yang paling merendahkan dirinya adalah Rasulullah, karena dia orang yang paling kenal Allah. Maka jika ingin mengenal orang yang paling kenal Allah zaman ini, ingin kenal Al-Ghaus zaman ini, Al-Qutub zaman ini, itu orang yang menghinakan dirinya sehina-hinanya, orang yang menghinakan nafsiyahnya sehina-hinanya. Itulah Al-Ghaus, itulah wali Allah. Itu Allah memandang alam ini lewat pandangan dia. Dan itu bukan saya, itu bukan Al-Faqih. Karena saya masih sombong dalam ilmu saya, masih merasa mursyid tarekat. Apa lagi? Kalau kita ingat-ingat, apa lagi? Nanti masuk kubur Allah tidak tanya kamu mursyid tarekat apa. Adakah pertanyaan begitu? Pertanyaan di alam kubur apa? Rabbuka. Man Rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Nabimu. Maka ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul adalah bekal masuk kubur. Maka bertarekat Qadirika, Syazilika, Naqsyabandika, Khalwatika, Ahmadiyah, Muhammadiyah, Idrisiyah, apapun tarekat, itu bukanlah tujuan. Tujuan kita ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Asbab tujuan inilah, walaupun beliau-beliau ini beda tarekat, tapi al-masyraf al-awwal itu satu, yaitu al-haqiqah al-muhammad. Tarekat boleh banyak, tapi kata Imam Al-Jili dalam Al-Insan Al-Kamil, dalam kitab At-Tajalliyat, apa kata beliau? Kalau orang zikir, metode riyadhah, metode talqin, itu tarekatnya banyak. Tapi idza wasala ila al-haqiqatil muhammadiyah, jika seseorang sampai kepada pemahaman hakikat Muhammadi, dia tidak lagi memandang perbedaan-perbedaan tarekat. Dia tidak lagi sibuk
mursyid fulan siapa, tarekat fulan siapa, yang penting dia lebur pada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya senang sekali ya. Ruh itu kalau pernah jumpa di alam ruh, apapun caranya pasti jumpa di alam dunia. Maka obrolan dia pasti sama. Yang kami obrolkan di ribat Nuraniyah Hasyimiyah. Apa kata Al-Mursi? Jika aku tidak lihat Rasulullah sesaat saja, a'adatu nafsi min ghairil muslimin. Ternyata beliau ulang-ulang itu berkali-kali. Kata Al-Mursi, jika aku tidak pandang nur Nabi Muhammad sesaat saja, aku anggap diriku murtad. Ini bukan murtad secara syariat, ini murtad secara hakikat. Allah. Murtad secara apa? Hakikat. Hakikat. Betapa beratnya orang berhakikat. Terus kenapa ada orang syariat meremehkan ahli hakikat, terus mengatakan apa itu ahli hakikat? Tidak bersyariat. Oh, Tuhan tak paham. Ahli hakikat itu ketat sekali. Satu nafas kau lupa kepada Allah, dianggap dirimu murtad secara hakikat. Kalau ahli syariat dari awal takbir sampai akhir assalamualaikum tidak ingat Allah pun, dia masih menganggap dirinya muslim, masih menganggap dirinya kiai, masih menganggap dirinya orang alim baca kitab. Kalau orang hakikat enggak. Satu napas dia lupa, seperti dikatakan baginda Rasulullah SAW, dia seperti bangkai berjalan. Kamasalil hayyi wal mayyit. Orang zikir hidup, orang lalai mati, bangkai. Kalau orang ahli kasyaf itu mencium nafas orang tidak ingat kepada Allah, bau bangkai. Ini bukan bau mulut, ini bau Bangkai. Rasulullah mulutnya sangat harum, ruhnya juga sangat harum. Jangan bayangkan ini zikir la ilaha illallah, lalu kapan saya kerja? Bukan zikir itu. Zikir itu ada yang menyebut, ada yang disebut. Fazkuruni, engkau menyebutnya. Azkurkum, engkau disebutnya. Paham? Fazkuruni, sebutlah aku wahai hambaku. Sebut la ilaha illallah, sebut Allah, Allahu hay hay hak hak, terserah bacalah, kita yang menyebutnya. Tapi azkurkum, dia yang qadim, sifatnya yang azali, menyebut kita. Dan dia tidak mungkin menyebut kita dengan sisi hudusiyah. Pasti dia sebut kita dengan sesuatu yang ada pada jati diri yang berkait dengan keazaliannya. Itulah al-haqiqah al-ahmadiyah. Ada haqiqah Muhammadiyah, ada haqiqah Ahmadiyah. Apa perbedaannya? Itulah yang tidak boleh dibuka. Itulah yang saya tidak ceritakan di majelis-majelis terbuka, karena guru saya belum izinkan. Ya, tapi insya Allah di belakang layar kita ceritakan. Ya, jadi tidak semua boleh kita ceritakan. Jadi kalau ada kiai protes, kenapa kau buka ilmu ma'rifat Ar-Razi? Saya belum buka itu. Itu baru muqaddimah. Itu baru muqaddimah. Wallahi itu baru muqaddimah. Kenapa? Ilmu ma'rifat berkembang terus. Yang saya bicarakan semua tertulis di kitab. Katanya umat Nabi Muhammad, ayat pertamanya Iqra. Masa kiai tidak baca? Jadi kalau ada kiai pengurus MUI menyesatkan kajian Nur Muhammad, saya tanya balik, kamu beneran kiai atau tidak? Kenapa? Karena kiai pasti baca kitab. Masa tuan tak baca kitab? Semua sanad ulama di Nusantara bersanad ke Haramain sebelum kemerdekaan, termasuk ayahanda beliau Al-Walid Syekh Muhammad Saleh, ngambil dari Sayyid Alawi. Ya, berarti beliau juga jumpa dengan Syekh Umar Hamdan. Iya. Tapi adabnya karena mulazamahnya lebih lama kepada Sayyid Alawi, beliau sebut sanadnya kepada Sayyid Alawi. Berarti beliau juga jumpa dengan Sayyid Muhammad Aidrus. Beliau jumpa dengan Muhammad Ahyad, jumpa dengan Hasan Masyab, jumpa pasti. Namun beliau menyebut sanad yang paling tinggi. Karena Sayyid Alwi, beliau seorang Hasani, dzurriyyat Sayyidina Hasan. Ya,
Sayyidina Said Alwi ngambil dari Syekh Umar Hamdan, Syekh Umar Hamdan dari Al-Witri, Al-Witri dari Ahmad Minnatullah dari Ulaidi Al-Amir Al-Kabir Al-Kabir. Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah, sanad itu sanad ilmu. Sanad ilmu tertulis di lembaran. Saya janji tadi ada beberapa hal nanti, jika Pak Kiai berkenan nanti saya tasbih secara ilmu sanad, supaya nanti jika ada yang menggugat sanad itu sudah ada sanad revisinya. Jadi ini sanad yang diwariskan, kita bagi, tidak perlu diganti, tapi ada sanad versi revisi kajian. Maka dua-duanya ditampilkan, tidak masalah. Yang pertama menghormati pengijazah, yang kedua menghormati ilmu. Karena ilmu berkembang terus. Saya dengar orang Mamuju dan Majene dulu tidak suka ngaji sanad, dan beliau sudah sebut sanadnya, berarti sudah hebat sekali. Ya, betul. Sudah hebat sekali. Orang Majene dulu hanya mau bicara Nur Muhammad saja, tidak mau bicara guruku. Katanya langsung berguru ke Nabi Muhammad. Gaya kali kau. Hebat sekali. Kita ini tidak mungkin langsung berguru ke Nur Muhammad kecuali kepada guru yang mengenalkan tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam yang paling sering dan paling hebat bicara Nur Muhammad di dunia kitab itu tidak ada yang melebihi dua imam saja. Di zaman dulu Ibnu Arabi, Abdul Karim Al-Jili, tidak ada lagi. Tapi Ibnu Arabi sudah buru-buru dikafirkan orang. Bahkan ada syekh yang sangat kita takzimi tapi sayang sekali, namanya Said Fodah di Yordan. Dia mengkafirkan Ibnu Arabi cuma karena hasil bacaan, bukan hasil penelusuran rohani. Ini kita sayangkan. Seandainya engkau tidak faham, tawakuf saja. Jangan adu ilmu kalam dengan ilmu rasa. Ya. Maka saya khawatir ke depan ulama-ulama Ahlussunnah di Indonesia nanti akan bertengkar masalah hal yang sama. Karena Yordan, ulama Ahlussunnahnya sudah mulai mengkafirkan imam sufi. Padahal di Indonesia ada Syekh Ihsan Jampas punya kitab Sirajut Talibin, sezaman dengan Ayahanda Al-Wali. Ya. Beliau itu punya sanad Futuhat Makkiyah Ibnu Arabi. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau hanya tidak memperkenankan murid-murid pemula membaca kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Bukan berarti melarang secara mutlak. Siapa yang sanggup baca, tapi untuk umum tidak dibacakan. Namun semua yang aneh di Al-Futuhat itu ada kitabnya di situ. Al-Futuhat Al-Makkiyah. Itu sudah dihaluskan oleh Sayyidina Syekh Abdul Karim Al-Jili. Dia tulis kitab Al-Insan Al-Kamil. Dia tulis kitab At-Tajalliyat Al-Ilahiyah, ya, fi Kamalatil Muhammadiyah. Ini salah satu kitab, dua kitab yang kami ajarkan secara offline di rumah. Mungkin suatu saat saya undanglah kiai-kiai untuk datang ke rumah untuk memuzakarahkan kitab itu. Insya. Tapi sehebat apapun orang ngaji Nur Muhammad, kalau belum jumpa nurnya hambar. Seperti yang dikatakan Tuan Guru tadi, putar-putar saja di situ. Menurut fulan, hanya menurut. Lalu menurut kamu apa? Saya dulu mengajar begitu. Tahu-tahu ditegur oleh Nabi Allah Khidir lewat seseorang. Jadi ada seseorang berguru ke Nabi Khidir. Apa kata dia? Khidir menyampaikan salam kepadamu. Kata Khidir, kapan Ar-Razi kamu mengatakan bukan lagi menurut fulan, tapi aku langsung jumpa dengannya? Allah. Saya cuma katakan, ya Sayyidi Syekh, doakan Al-Fakir. Alhamdulillah, setelah itu dimulailah perjalanan rohani. Bukan lagi kata orang. Kata orang hanya untuk berbicara dengan ahli kitab, orang yang suka berdebat, berdalil, berhujjah. Tapi kalau kataku, bagi orang yang man lam yazuk lam ya'rif. Siapa yang tidak merasakan zuknya tidak akan mengenalnya. Jadi kalau dibalik bagaimana? Man zaqa arafah. Siapa yang mengalami, merasakan, pasti tahu apa yang aku maksud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jika tadi Zainal Abidin
Ali Zainal Abidin dikutip oleh Syekh Ilham bahwa ayahandanya Abul Hasan Abul Husain Sayyidina Ali mengatakan, "Lau abuhu hadzal ilm." Ya, seandainya aku buka ilmu ini, kalian akan anggap aku menyembah al-wathan, berhala. Kalau sekarang kita balik, Syekh, kita balik. Seandainya kalian tidak mengenal Allah dengan cara yang disembunyikan dahulu oleh Sayyidina Ali itu, la asbahtum abidil wathana. Kalau kalian tidak membuka ilmu ini segera mungkin, dengan fitnah zaman yang semakin kuat, dengan fitnah Dajjal yang sudah semakin keras, kalian akan menjadi penyembah berhala. Justru dibalik hari ini. Kok berani-beraninya Ar-Razi membalik kalam Sayyidina Ali? Lah, zaman sudah berubah. Itu kalam turun 14 abad yang lalu. Ilham yang belum terima. Kan tadi kita sudah katakan, ya, bukan kata yang di kitab lagi, kata yang aku alami sendiri. Tiadalah aku kecuali bersumber dari akunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti lebur dulu aku ini, barulah nyata akunya Sayyidina Muhammad. Wazkur rabbaka idza nasita. Kapan engkau disebut dengan Allah jika engkau lupa dengan dirimu? Allah. Kalau masih bayang lafaz la di pusar, ilaha di jidat, ilah di bahu kanan, ilah dada, engkau belum fana dari dirimu. Maka Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani Qutub Rabbani Sultanul Auliya mengatakan apa? Hijabuka an nafsik an-nas ghairu. Hijabmu terhadap dirimu adalah engkau memikirkan orang selain dirimu. Mursyid tidak jadi wali karena meragukan kemursyidaan orang lain. Dia sibuk dengan sanad-sanad orang lain, lupa dengan sanad dirinya, bahwa sanad ada dua, ada sanad zahir, ada sanad batin. Sayyidina Uwais Al-Qarni tidak jumpa Nabi, tapi dia disebut bersanad ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad ruhani. Insyaallah. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali diperintah sahibus sanad, sumbernya silsilah. Apa kata sumber silsilah Sayyidina Muhammad? Ya Umar, ya Ali, jika engkau punya kesempatan, maka carilah orang bernama Uwais Al-Qarni, lalu mintakanlah doa istighfar untuk diri kalian. Siapakah Uwais jika dimintakan doanya? Siapa dia? Diungkaplah jati diri Uwais oleh Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitab Khatmul Awliya. Sayyidina Uwais baca ayat, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah berwasiat, ini wasiat Allah. Kalau Allah wasiat, di atas wasiat orang tua. Kalau guru wasiat, di atas wasiat itu ada wasiat Allah. Apa wasiat Allah? Biwalidayhi ihsana. Terhadap orang tuamu maka berbuat ihsan. Ihsan itu kasih sayang tanpa batas, nggak ada ngeluh-ngeluh. Ini kalau masih ngeluh ngurus orang tua belum ihsan, belum mungkin jadi wali. Mau jadi wali tanpa jadi mursyid? Mau jadi wali tanpa jadi mursyid? Tanpa thariqah. Tapi di thariqah langsung, thariqah Uwaisiyah, berbuat baik ke orang tua tanpa batas, tanpa ngeluh, tanpa syarat, tanpa tunggu, gak ada. Orang tua panggil langsung datang. Ana wallahi dhaminun lakum bi annakum min awliyaillah. Saya jaminannya dengan ilmu-ilmu yang diberikan guru-guru terdahulu bahwa ciri-ciri wali di luar kewalian sufi tarekat itulah mereka. Sayyidina Uwais Al-Qarni, kata Imam Hakim Tirmidzi, dia mau haji. Sehingga dia mau haji, tiba-tiba ibunya panggil, ya Uwais, lau hajjata faman yakhdumuni faman yurafiqni fa ana ma'man. Kalau engkau pergi haji, ini ibumu yang tua renta ini dengan siapa? Uwais langsung turun dari ontanya. Dia kemudian mengatakan, labbaik ya ummi, labbaik ya ummi, apapun dawuhmu, perintahmu, aku lanjutkan.
maka itu onta dan semua bekalnya, dinar dirhamnya dikasihkan kepada saudara sepupunya yang nangis tidak bisa berangkat karena Uwais boleh berangkat. Dihantar kepada orang itu, lalu dia kembali ke ibunya. Di saat itu Uwais pandang ibunya, tapi sebenarnya yang dia lihat An-Nabiyul Ummi, bukan ummunya Uwais, tapi An-Nabiyul Ummi. Apa mana ummi? Induk. Kalau orang syariat mengartikan Nabiyul Ummi, Nabi tidak baca tulis. Betul, tidak baca tulis yang zahir. Manalah mungkin seorang Nabi Rasul tidak bisa baca tulis kalam yang di langit, kalam yang azaliyah. Al-Ummi itu artinya induk Nabi, ibundanya para nabi, induknya para wali. Maka Sayyidina Uwais pandang wajah ibunya, yang terlihat wajah siapa? Ya Rasul. Nur Rasulullah yaqzatan, dalam keadaan jaga. Itulah kalam Imam Mursi. Jika dia pandang sesuatu, yang dia pandang nur wajah Rasulullah. Setiap Uwais pandang wajah ibunya, dia lihat wajah Rasulullah SAW. Zahirnya wajah ibunya, batinnya wajah Rasulullah. Penjelasan keduanya Imam Al-Jili. Imam Al-Jili di dalam kitab Al-Ihsan Kamil, ini bagian terakhir. Di sini kami mohon izin jalan, ya, karena Kiai Multazam sudah mulai lihat-lihat jam. Kata Imam Al-Jili, apa kata beliau? Perhatikan, Rasulullah ruhnya dan ruh kita sama semua, tidak pernah menempati jasad. Allah. Ruh tidak pernah menempati jasad. Maka kalau ruh hadir, ruh berwaris, itulah bukan hulul, bukan ittihad, bukan reinkarnasi. Oke? Tidak ada reinkarnasi di dalam Islam. Dalam akidah Ahlussunnah Asy'ariyah, Darul Ulum Al-Asy'ariyah, akidah Ahlussunnah kita Asy'ariyah, tidak ada namanya reinkarnasi, bahwa ruh menempati tubuh. Jangankan ya ruh dulu menempati sekarang, ruh yang dulu pun tidak menempati tubuh yang lama. Dia hanya berkait dengan rahasia namanya amrullah, kulir ruh min amri rabbi. Nyambung? Paham? Kata Al-Jili. Apa kata Al-Jili? Ra'aitu Syekhi Ismail Jabarti fi surati, Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi surati Syekhi Ismail Al-Jabarti. Di Ihsan Kamil beliau berkalam, aku melihat wajah Rasulullah bermazhar, berjirim, bermanifest fi surati Syekhi, dalam rupa guruku Ismail Al-Jabarti, salah satu mursyid Qadiriyah. Qadiriyah lagi, tapi bukan Qadiriyah wiridan riyadhah, Qadiriyah Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah. Jadi Qadiriyah ini sekarang ada dua tabiat. Ada Qadiriyah yang suka wirid, ujungnya rebutan jadi mursyid. Ya, semoga di sini aman. Ya, orang kalau paham hakikat Muhammad nggak ada ngaku jadi mursyid. Kalau tidak diangkat sudah. Kalau diangkat ya diangkat sudah. Tidak ada orang berebut, karena itu amanah. Tidak ada namanya tadlis, berbohong, nggak ada. Karena amanah dari Rasulullah, berbohong jadi mursyid berarti dia berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada bohong-bohong di situ. Kalau hanya ijazah zikir saja, bukan ijazah sebagai pelajur. Ya. Apa kata Al-Jili? Aku memandang guruku, tapi sebenarnya yang dipandang bukan guruku, tapi nur Rasulullah memancar di wajahnya. Apa kata beliau? Inilah dua adab Al-Uwais dan Al-Jili. Fa'ata'addaba ma'ahu kama yata'addaba ashabun Nabi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku beradab kepada guruku Al-Jabarti sebagaimana sahabat dulu beradab kepada beliau. Inilah resikonya. Makanya kami diribat, Kiai, saya pending baiat, saya dahulukan hanya talqin, karena baiat itu berat.
Kalau gurunya terjebak kepada hal-hal yang tidak diridhoi dia secara pandangan dia, apakah dia ingkar kepada gurunya? Kalau iya, rusaklah baiatnya. Kalau rusak baiatnya, su'ul khotimah dia nanti. Itulah bahaya membatalkan baiat. Maka kalau yang mau batalkan baiat, puasa dulu 3 hari ya. Kafarah namanya, kafaratul bai'ah. Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah, ilmu ini bukan ilmu yang sulit dijelaskan. Ilmu ini bukan ilmu menukil, itu aja masalahnya. Ilmu ini laisa bil qil wal qal. Ilmu ini bukan kata orang. Ilmu ini apa yang kau alami, apa yang kau rasakan, apa yang turun ke dalam kalbumu, itulah yang boleh dijelaskan. Itulah al-haqiqah al-Muhammadiyah, yang merasa kenal kepada Allah itunya Sayyidina Muhammad. Kita tidak boleh. Maka fanakan diri yang merasa kenal kepada Sayyidina Muhammad, barulah engkau kenal. Maka siapa yang kenal Allah bukan dengan zauq daulah al-Muhammadi, rasa wilayah hakikat Muhammad, berarti pengenalannya halu syaitan. Dan itu pasti berujung kepada kesombongan. Dia akan merasa dirinya paling bermakrifat. Tapi semakin orang masuk ke lingkaran Nur Muhammad, semakin tambah makrifat, semakin dia merendah. Itulah sebabnya kenapa Sayyidina Muhammad orang yang paling merendah, padahal beliau paling tinggi. Ya, Ar-Rafiq al-A'la. Bapak Ibu saudara Allah, saya tutup dengan kalimat Haikal Ma'arif. Ini didapat dalam perjalanan rohani, dijadikan muqaddimah setelah syahadat. Kami setelah syahadat baca Haikal Ma'arif, baru tawassul, baru kemudian salawat, doa, munajat, ilahi anta maksudi. Setelah syahadat, jadi semua sebelum kami berzikir kami syahadat dulu. Siapa tahu dari tidak zikir kepada zikir lagi ada kekufuran yang pernah melintas di hati. Maka kami syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ahad zatullah. Coba ikuti ya. Ahad zatullah. Ahad itu nama dari zat Allah. Ahmad ruhullah. Ahmad ruhullah. Ahmad itulah nama hembusan Allah. Nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan pada Adam sebagian dari rohku, bukan sebagian dari zatku. Sebagian dari apa? Rohku. Maksudnya sebagian dari tetesan ruh Ahmad. Itulah yang masuk kepada Sayyidina Adam. Tetesan cahayanya. Cahaya datang kepada kita tanpa perlu cahaya memasuki kita. Betul? Cahaya datang kepada kita tanpa perlu bersatu dengan kita. Nur Muhammad lebih kurang seperti itu. Nur Ahad Ahmad lebih kurang seperti itu. Ahad Dhatur Ruh, Ahmad Umur Ruh. Maka ruh kita bukan zat Allah. Tolong revisi siapa yang mengatakan ruhnya adalah zat Allah. Ruh kita tempat tajalli zat Allah, bukan zat Allah. Apa beda tajalli dengan zat? Tajalli adalah cara Allah memantulkan dirinya, mengenalkan dirinya. Allah mengenalkan diri, ahadnya dipasangkan dengan Ahmad. Maka ahad bertajalli pada Ahmad. Ahmad bermazhar pada Nur Muhammad. Nur Muhammad berzahir pada Sayyidina Muhammad. Jadi jangankan Muhammad dengan Ahad, Muhammad dengan Ahmad pun dia sudah berlain, tapi tiadalah dia kecuali dari sana. Paham maksudnya? Ya. Dia berbeda, tapi dia tidak datang kecuali darinya. Maka jangan katakan dirimu Allah, tidak sopan. Karena Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan ana Allah. Maka ketika Sayyidina Al-Hallaj mabuk cinta kepada Allah, lebur pada nama Allah Al-Haq, dia mengatakan Anal Haq. Ulama kita memaafkan, dia sedang mabuk. Allah.
Dia sedang mabuk, orang mabuk. Jangankan mabuk makrifat, orang hanya mabuk toa. Toa itu najis, bisa bikin mabuk. Apalagi minuman ma'rifatullah, dia dapat memabukkan seseorang, melupakan pada dirinya. Dia nanti tidak pandang lagi dirinya, yang dia lihat dirinya Allah. Allahu Akbar. Jangankan itu, dalam hadis Sahih Muslim ada orang kehilangan onta. Dia cari-cari ontanya, tidak dapat. Ketika dia kemudian kelelahan, dia datangi satu pohon syajarah, tertidur di situ. Bangun tidur dijilati oleh onta. Apa kata dia? Ya Allah, anta abdi ana rabbuka. Ya Allah, engkau hambaku. Dia mengatakan ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ya Rabb. Itu orang mabuk bahagia. Mabuk apa? Bahagia. Mabuk bahagia karena dia sudah putus asa, mau pulang, caranya bagaimana? Padang pasir jika tidak simpan air, mati tengah jalan. Onta dapat menyimpan air, maka jalan dengan onta, selamat di jalan. Dia katakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Hadis Sahih Muslim. Inilah dalil bahwa orang sedang mabuk seperti Al-Hallaj tidak kafir. Maka siapa yang mengkafirkan Al-Hallaj, la ya'rif masyrab Al-Hallaj. Dia tidak pernah merasakan apa yang dirasakan Al-Hallaj. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Masya Allah. Ada kitab Hallaj yang paling keren, judulnya Tawasi. Di situ ada ilmu titik, ada ilmu huruf. Kalau tidak mengerti, tinggalkan saja kitabnya. Ahadatullah Ahmadullah Muhammad Nurullah. Apa? Muhammad Nurullah. Sang Ahmad dipandang Ahad, berkeringat sang Ahmad, meneteslah keringat Nur. Nur itu disebut Muhammad. Muhammad Nurullah. Sang Muhammad dipandang Ahmad, dia bergemetar lagi. Terbitlah 124.000 keringat cahaya, jadilah para nabi. Dari situlah tercipta para wali, dari situlah tercipta alam semesta. Maka alam ini sedang bertawaf kepada wali Allah, alam ini sedang bertawaf kepada nabi-nabi Allah, alam ini sedang bertawaf pada ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawaf artinya dia khidmat. Alam ini khidmat. Tadi qari'ah di sana bila Imam Lapio baca ayat, dan kami tulis katabna fi Zabur, kami tulis dalam kitab Az-Zabur, kata Allah, annal arda, bahwasannya bumi hanya diwarisi oleh siapa? Ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang saleh. Siapa hambaku saleh? Orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kenal Allah, alam untuk takluk kepadanya, insya Allah. Itulah Muhammad Nurullah. Jadi jangan sebut Muhammad itu hakikatnya adalah Allah, jangan langsung. Bahasanya Muhammad dari Ahmad, Ahmad dari Ahad. Muhammad yang dipuja-puji, Ahmad yang paling terpuji. Siapakah yang dipuji dalam diri Ahmad? Ahad. Siapakah yang dipuja-puji dengan nama yang beragam dalam diri Muhammad? Ahmad. Paham? Maka kata Ka'ab al-Ahbar di riwayat Imam Darimi, kami baca di kitab Taurat, umat Muhammad disebut Hammadun, orang yang banyak memuji. Maka memuji Nabi Muhammad bukanlah kultus. Siapakah yang dipuji dalam diri Nabi Muhammad? Ahmad. Siapakah yang dipuji dalam diri Ahmad? Ahad. Alhamdulillahi Rabbil, itulah makna puji hanya milik Allah. Maka memuji Sayyidina Muhammad itulah zikir tertinggi. Itulah zikir. Afdalu zikri alhamdulillah, afdalu zikri la ilaha illallah, wa afdalu du'ai alhamdulillah. Zikir tertinggi la ilaha illallah. Siapa yang paling bagus la ilaha illallahnya? Nabi Muhammad. Afdalud doa, doa tertinggi adalah alhamdulillah.
Dan alhamdulillah itu kuncinya pada salawat ala Rasulillah, bersalawat kepada baginda Rasul. Maka faman qala la ilaha illallah wa la yaqulu Muhammad Rasulullah fa huwa mardud. Yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Muhammad Rasulullah, tertolak. Faman hamidallah wa lam yusalli ala ahmadi khalqihi fa huwa mardud. Siapa yang memujinya tapi tidak memuji kekasihnya Sayyidina Muhammad, pujiannya pun tertolak. Allahumma ja'alna minal hamdin waj'alna minal mahdiyin, Amin. waj'alna minal hadin al mahdiyin, waj'alna minal wasilin al muwasilin, Amin. waj'alna min ibadikas salihin, Amin. waj'alna min ibadikal arifin, Amin. waj'alna min ibadikal dhakirin Amin. wasyakirin Amin. wal mutarahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mengikuti tadi yang betul-betul dari detik pertama sampai terakhir, daging semua Bu. Saya ikuti, tapi tadi tidak ada. Syukran. Jadi kita maaf. Jangan. Betul ya, begitu. Tidak sedalam seperti apa yang beliau sampaikan di Alhamdulillah tadi beliau sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalam para sufi tadi. Bagaimana tidak menganggap dirinya seorang muslim apabila sedetik pun itu pernah terpisah dari Rasulullah. Tadi beliau juga menjelaskan bagaimana murid hakikat, tapi murid hakikat Rasulullah adalah Sayyidina Uwaisul Qarni. Syekh Walid Murabbi biasa menyampaikan kepada jemaah, ada ungkapan Sayyidina Uwaisul Qarni, la tara Rasulullah illa billah, kepada umat. La tara ya min Rasulullah. Maksudnya ini Buya, saya mau menyampaikan ini tadi beberapa kali Buya bertanya, paham? Insyaallah paham. Ini Buya sudah 50 tahun ini. Masya Allah. Tarikat Qadiriyah ya. Asik betul mereka, ya. Asik mereka. Barusan dengar dengan bahasa yang enak. Jadi Buya tadi beberapa kali paham, insyaallah paham. Tadi Buya menyampaikan Ibnu Arabi bagaimana tajalli dan seterusnya. Murabbi Syekh Walid juga menyampaikan kalau dari Ibnu Arabi sebenarnya Rasulullah itu adalah nur mutajassim. Dan itu disyarah oleh beliau dan disampaikan kepada jemaah. Tadi itu tadi buahnya. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Pada kehidupan juga yang punya ajaran Ini sebentar Gus ya. Antum jangan ganti musik kepada saya ya. Saya juga baru mengambil Qadiriyah kepada beliau. Jadi teruskan dulu kepada beliau. Semua sanatnya dari ayahandanya, sanatnya daripada Sayyid Muhammad pun saya ambil. Ya, saya tidak ridho datang haul nanti kecuali lokasi itu semuanya biasa. Ya, jadi terus berguru kepada beliau, lanjutkan kajian hakikat Nur Muhammad. Begitu tambahannya Gus. Terima kasih Bu ya. Saya memastikan bahwa apa yang Stop dulu. Dan saya yang paling berbahagia karena ijazah beliau juga memberikan kepada saya. Dan saya akan berikan kepada jemaah semua yang ada di sini. Masya Allah. Komitmen. Jadi saya mohon ini Bu ya, bisa. Tidak usah ada pertanyaan. Sudah cukup. Jangan memancing. Satu lapang. Ya, bisa satu. Terima kasih. Boleh disebutkan nama dan jamaah dan Beliau seorang penulis ini Pak. Penulis hebat menulis. Wartawan Qadiriyah. Selamat datang di kami. Singkat saja karena Buya akan segera meninggalkan tempat ini dengan wujud. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca sebuah buku yang dikarang oleh salah seorang orientalis
seorang anggota Prancis dan Kristen masih Islam, dan kemudian mengulas tentang salah satu firman wa ma ramaita in ramaita walakin Allah rama. Dalam konteks ayat ini, apakah bisa dikatakan bahwa segala perbuatan manusia adalah hak Allah? Ya. Terutama jika dikaitkan dengan pemahaman bahwa sesungguhnya tidak ada wujud selain wujudnya, tidak ada kehendak selain kehendak. Maka kemudian pertanyaannya, itu yang kami dapatkan dari guru kami di mana masih kursi kami ke Imam Saleh. Lalu pertanyaan kedua, saya juga pernah mendengar ada ulama yang menyatakan bahwa antara Allah dan Muhammad hubungannya sangat erat, akan bersama, yang kemudian dapat digambarkan sebagai hubungan antara laut dan ombak sebagai bisa atau sebagai bangsa. Pertanyaan ketiga, pertanyaan ketiga alunya terkait dengan hadis tentang kisah yang bunyinya adalah antak bulallah karena kata Rasul fa'ilam bakun terlalu beribadah dan berallah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatnya. Pertanyaannya ya, seperti apa dalam praktek kehidupan dan dalam praktek peribadatan terkait dengan firman ihsan ini yang dan kenapa mesti dikatakan kehendak seakan-akan? Mohon penjelasan beliau, terima kasih. Tambahan jika ada wirid pamungkas mohon diletakkan juga di sini Pak. Wirid pamungkas atau zikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jawab mungkin dulu. Ya. 5 menit. Udah terlalu apa? Dia mau ambil 5 menit. Ini 5 menitnya bisa dipanjang, bisa pendek. Baik, pertanyaan pertama, kedua, ketiga berkait. Saya jawab dari belakang, nanti semua yang terjawab. Ihsan itu kesempurnaan Islam dan iman ketika anta budallah ka'annaka engkau menyembah Allah Seakan-akan menyembah boleh diartikan mengenal. Engkau mengenalnya seakan engkau melihatnya. Bukankah dia la tudrikuhul absar? Dia tidak dapat dicapai oleh pandangan. Lalu